Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Wahyu Langit dimanapun berada, marilah kita lanjutkan pembicaraan mengenai perkara-perkara yang bisa merusak pahala saum. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan dua perkara yang bisa merusak nilai saum, yaitu berkata dusta dan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, pada kesempatan ini akan saya lanjutkan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allahu, Allah berfirman, Kullu amal ibni Adama lahu. Setiap amal ibadah anak cucu Adam, setiap amal ibadah manusia, itu adalah baginya. Illa siyama, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah bahwa saum itu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Nah, di sini ada informasi bahwa setiap amal ibadah anak cucu Adam itu adalah baginya. Artinya bagi kita semua. Tetapi saum dikecualikan. Saum itu adalah hanya untuk Allah. Artinya apa? Bahwa saum itu yang bisa mengetahui seseorang saum dengan sebenar-benarnya atau tidak, itu hanyalah Allah. Dan yang akan memberikan pahalanya hanyalah Allah. Kalaulah ibadah sholat, ibadah sedekah, tadarusan, manusia bisa menilai seseorang bagaimana melakukan ibadah tersebut. Tetapi saum, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui seseorang itu saum atau tidak, benar atau tidak saumnya. Tidak akan ada yang tahu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah, disinilah bahwa saum itu sangat istimewa karena akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya dalam hadis tersebut disebutkan bahwa wasiyamu junnatun, bahwa saum itu adalah perisai. Saum itu adalah tameng. Kalaulah perisai itu fungsinya adalah untuk menahan serangan senjata tajam, serangan panah, serangan tombak atau pedang, maka saum itu harus menjadi perisai, menjadi penghalang diri kita dari melakukan dosa, penghalang diri kita dari serangan musuh-musuh kita, yaitu setan. Sehingga kita selama saum terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Artinya saum itu sekali lagi menjadi pelindung diri kita dari serangan musuh setan, yaitu setan. Serangan setan yang akan menggoda kita. Wasiyamu junnatun. Kemudian dilanjutkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan pada hari saum
maka seseorang di antara kalian fala yarfuth wala yaskhab. Nah, di sini ada dua larangan lagi. Fala yarfuth, maka janganlah dia berkata rofath. Apa itu rofath? Rofath itu adalah perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan yang porno, yang tidak pantas disebutkan keluar dari mulut orang yang sedang saum. Kemudian wala yashob. Nah, yashob itu adalah perbuatan atau perkataan-perkataan yang mengganggu orang lain. Perkataan-perkataan yang keras, berteriak-teriak yang keras sehingga bisa mengganggu orang lain. Artinya kita dilarang oleh Allah yarfus dan yashob. Yarfus berkata yang jorok, berkata kotor, dan yashob itu adalah berkata dengan keras sehingga mengganggu orang lain. Nah, inilah dua perkara yang bisa merusak pahala saum kita. Bahkan tidak hanya itu. Di dalam hadis tadi dilanjutkan, fa in syabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inimru'un shaimun. Apabila seseorang dihina, dimaki, atau diajak berantem, diajak berkelahi, maka katakan, aku sedang saum. Nah, di sini ada sebuah isyarat bahwa ketika kita saum pun, kalau ada orang yang menghina, maka kita bersabar. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi, kita pun harus bersabar. Katakan, ini shaimun, bahwa saya sedang saum. Artinya apa? Kita harus bisa mengekang diri kita. Nggak masalah dihina orang. Biarlah Allah nanti yang akan memberikan pahala kepada kita ketika kita bersabar. Jangan sampai kita ketika dihina justru membalas dengan hinaan lain. Atau dengan hinaan yang serupa. Ketika diajak berkelahi malah kita meladeninya. Nah, inilah sesuatu yang harus dihindari. Ada kesabaran di sana. Ada nilai-nilai kesabaran ketika kita dihina, diajak berkelahi. Bukan kita tidak berani, tetapi kita bisa menjaga diri kita. Nafsu kita tidak bangkit sehingga balik menghina atau balik menyerang kepada mereka. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, tentu ada 3 informasi yang harus kita perhatikan. Bahwa pahala saum itu harus kita jaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Jangan sampai pahala saum kita itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kita berkata ropas, berkata kotor, berkata yashob, berteriak-teriak mengganggu orang lain. Bahkan kita pun ketika dihina, ketika diajak berkelahi, dianjurkan untuk bersabar dan mengatakan ini shaimun. Kalaulah kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita selama di bulan Ramadan, selama kita melaksanakan saum, mengendalikan emosi kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan fisik kita, organ-organ kita, dari melakukan hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang mengandung dosa, maka besar harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima saum kita. Saumnya sah, juga pahalanya sah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikian apa yang bisa disampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Sehingga kesimpulannya, ada 5 hal yang bisa merusak saum kita,
yang bisa merusak pahala saum kita. Yang pertama adalah qaul az-zur, berkata dusta, berkata bohong. Yang kedua adalah yajhal, melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan jahiliyah. Yang ketiga adalah berkata atau perkataan yang rafas, perkataan yang jorok, hina, ataupun porno. Dan yang keempat yaitu yashob, jangan berteriak-teriak sehingga mengganggu orang lain. Sedangkan yang kelima adalah mampu menjaga diri kita pada saat kita dihina atau diajak berkelahi, maka kita bersabar dengan mengucapkan inni shaimun. Mudah-mudahan pahala saum yang kita laksanakan ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.